Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan masuk di bab ke-6 tentang pasar output. Nah, pasar output ini nanti akan kita bicarakan salah satunya terkait dengan jenis-jenis pasar. Ketika kita bicara mengenai jenis-jenis pasar itu bisa dilihat dari sisi penjualnya dan bisa dilihat dari sisi pembelinya. Dilihat dari sisi penjualnya, ketika penjualnya itu satu, maka akan disebut sebagai monopoli. Ketika penjualnya itu ada dua, maka itu akan disebut sebagai duopoli. Nah, ketika tiga penjual kita akan sebut triopoli, sedangkan ketika kita lihat di situ ada beberapa, artinya beberapa itu dimaknai bisa dihitung tetapi cukup banyak, maka di situ disebut dengan oligopoli. Sedangkan ketika penjualnya itu tidak bisa dihitung, dan kalaupun dihitung itu terlalu rumit, maka itu akan disebut dengan persaingan sempurna. Nah, itu kalau dilihat dari sisi penjualnya. Tetapi kalau dilihat dari sisi pembelinya, yang semula kita sebut belakangnya pakai poli, maka akan kita sebut sebagai Sony. Sehingga kalau satu pembeli, maka akan disebut sebagai monopsony. Dua penjual, maka duopsony dan seterusnya. Nah, yang sering terjadi keunikan di lapangan itu adalah kejadian di mana situasinya itu ada kemiripan monopoli, tetapi kondisinya itu banyak penjual dan banyak pembeli. Inilah yang seringkali disebut sebagai persaingan monopolistik. Nah, kita akan lanjut ke deskripsi selanjutnya. Nah, yang sering kali ada ambigu yaitu tentang persaingan sempurna, persaingan monopolistik, dan persaingan monopoli. Ketiga jenis pasar ini itu seringkali membuat orang susah untuk bisa membedakan, terutama persaingan monopolistik ini. Karena persaingan monopolistik ini itu berdiri ada sebagian kemiripan dengan persaingan sempurna dan sebagian ada kemiripan dengan monopoli. Kalau kita lihat karakteristik atau ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, itu yang pertama, outputnya homogen. Output homogen itu dimaknai bahwa pasar ini barang yang diperdagangkan itu jenisnya adalah homogen atau sejenis. Kemudian penjualnya itu banyak. Seperti yang saya sampaikan di awal, banyak dimaknai itu susah untuk dihitung. Bisa, tapi agak rumit untuk dihitung. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah no barrier to entry or exit. Ini dimaknai bahwa di pasar itu, baik produsen maupun konsumen itu bebas untuk keluar masuk pasar. Jadi di pasar itu tidak ada barrier, tidak ada halangan bagi siapapun pelaku ekonomi untuk masuk ataupun keluar dari pasar. Kemudian yang keempat itu adalah price taker. Apa itu price taker? Price taker di sini bahwa baik si penjual maupun pembeli itu bukan sebagai penentu harga, tapi penentu harganya adalah kesepakatan mereka, si penjual dan si pembeli. Dengan kata lain, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang kelima, ciri yang kelima adalah perfect flow of information. Perfect flow of information di sini adalah
ini dimaknai bahwa di dalam pasar persaingan sempurna itu baik si penjual maupun si pembeli itu memiliki informasi yang sempurna. Dengan kata lain, peluang bagi si penjual maupun si pembeli untuk bohong, untuk curang, untuk memanipulasi itu tidak ada. Jadi di pasar itu tidak ada informasi yang ditutup-tutupi. Semuanya disampaikan dengan sempurna, dengan totalitas. Itulah ciri dari pasar persaingan sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik itu memiliki karakteristik atau memiliki ciri bahwa output itu dibedakan atau seringkali disebut bahwa outputnya itu didiferensiated. Contohnya di sini adalah barang-barang shopping good, OPEC, semen, hotel, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita contohkan, contoh OPEC ya, ini organisasi terkait dengan penghasil minyak dunia. Kita ketahui bersama bahwa penghasil minyak di dunia ini banyak, ada Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah tentunya. Sebenarnya minyak itu ada kemiripan ataupun kesamaan. Hanya saja kemudian bungkusnya saja itu berbeda. Labelnya itu berbeda. Contoh yang mungkin yang gampang kita lihat adalah semen. Semen itu yang membedakan adalah saknya atau bungkusnya. Itu ada merek 3 roda, ada merek Gresik, ada merek yang lain. Tetapi kalau ketika bungkus itu atau saknya itu dibuka kemudian dikeluarkan bahan semennya tadi, itu kita sudah tidak bisa atau tidak mudah membedakan apakah ini merek A, ini merek B, itu atau merek C. Inilah yang seringkali disebut bahwa output itu hanya didiferensiated. Ini menunjukkan bahwa di pasar itu terkandung sifat persaingannya adalah persaingan monopolistik. Hotel pun demikian dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke pasar persaingan monopoli. Pasar persaingan monopoli di sini itu yang menjadi karakteristik atau sebagai pencirinya. Yang pertama adalah output monopoli. Output monopoli ya bahwa output hasilnya itu dia monopoli sendiri. Yang kedua, penjualnya satu. Bahwa terjadi monopoli itu salah satu penyebabnya adalah dia satu-satunya penjual. Satu-satunya penjual. Contoh yang ada yaitu di Indonesia sebagai misal ya PCKA, perusahaan perkereta apian. Angkutan kereta api itu ya dimonopoli oleh pemerintah dan satu-satunya sebagai perusahaan perkereta apian di Indonesia. Demikian juga dengan PLN, itu sebagai perusahaan yang memberikan daya listrik satu-satunya di Indonesia. Kemudian ciri yang ketiga adalah barrier to entry. Barrier to entry berarti ada halangan untuk masuk bagi pihak lain di dalam pasar tersebut. Nah, halangan untuk masuk sebagai barrier to entry-nya itu salah satunya contohnya adalah franchise. Mungkin karena produk itu juga punya hak paten. Atau mungkin produk itu membutuhkan penggunaan input. Jadi dia sebagai penguasa input tunggal di daerah itu, maka dia bisa memonopoli. Contoh, perusahaan-perusahaan semen itu biasanya dia bisa menjadi monopoli
Kenapa? Dia penguasa gunung kapur di daerah itu. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan semen itu berdiri eksis itu di dekat di pegunungan kapur, dan dia menguasai di daerah itu sudah mereka kuasai ataupun mereka beli ataupun mereka sewa. Yang penciri barrier to entry itulah fixed cost besar. Nah, contoh lain dari barrier to entry adalah fixed cost besar, bahwa untuk berdirinya perusahaan itu membutuhkan biaya tetap yang besar. Contoh PLN itu, kenapa PLN sebagai perusahaan monopoli? Karena PLN itu butuh biaya tetap yang besar. Kita ketahui untuk bisa mendirikan eksis di bidang perusahaan listrik, di samping harus mempersiapkan instalasi, kita ketahui PLN itu harus memancangkan tiang dari Sabang sampai Merauke. Itu butuh biaya yang besar untuk pasang tiang, kemudian pasang kabelnya, dan seterusnya. Belum lagi pemeliharaannya. Itu tentu membutuhkan biaya yang besar. Kemudian yang keempat sebagai ciri monopoli adalah bahwa dia sebagai price maker, bahwa dia sebagai penentu harga. Harga listrik, harga tiket kereta itu ya yang menentukan pemerintah. Tidak ada kesempatan konsumen untuk menolak harga yang disampaikan oleh pemerintah. Inilah contoh dari pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar persaingan sempurna. Di kesempatan pagi hari ini kita akan lebih banyak bicara mengenai pasar persaingan sempurna. Dan di pagi hari ini kita akan membahas di pasar persaingan sempurna itu khusus untuk membicarakan jangka waktu yang sangat pendek. Jadi persaingan sempurna itu nanti akan kita bedakan menjadi tiga waktu, yaitu ketika situasi jangka waktu yang sangat pendek, jangka waktu pendek, dan jangka waktu panjang. Nah, kita akan mulai dari pembicaraan yang pertama ini. Kita akan bahas tentang jangka waktu yang sangat pendek untuk kasus pasar persaingan sempurna. Di sini disebutkan bahwa dalam jangka waktu yang sangat pendek, produsen tidak dapat merubah jumlah output yang ditawarkan di pasar. Oleh karena itu, harga output dipengaruhi oleh besar kecilnya permintaan akan barang tersebut. Ini maknanya apa? Maknanya adalah bahwa di waktu yang sangat pendek ini, produsen itu tidak bisa berbuat banyak untuk menambah output yang ada. Walaupun situasi pasar itu permintaannya sangat besar, produsen itu tidak bisa menambah penawarannya. Hal yang terjadi itu yang kemungkinan terjadi sesuai dengan hukum permintaan. Ketika permintaan naik, penawaran itu tidak mengalami perubahan, ya permintaannya naik, harga tidak berubah, maka harga akan naik. Berikut penjelasannya yang bisa disampaikan oleh grafik atau gambar di depan kita. Sumbu vertikal adalah sumbu harga yang disimbolkan oleh P, price. Sumbu horizontal disimbolkan oleh Q, quantity, kuantitas adalah jumlah barang. Kemudian D adalah demand, permintaan. Kemudian S, supply, atau disebut juga dengan penawaran. Kawan-kawan, kasus ini itu bisa kita contohkan adalah situasi di bulan Desember Januari. Nah, kenapa kita mengambil contoh Desember dan Januari? Desember Januari itu bulan di mana yang umumnya atau biasanya hujan itu sangat deras. Kita ketahui bersama ketika hujan sangat deras, banyak-banyaknya hujan, itu tanaman palawija, terutama cabai, ya, cabai atau lombok, gitu, itu sangat sensitif dan kemungkinan rusak
ketika kena curah hujan yang terlalu banyak. Oleh karena itu seringkali kita lihat kasus di bulan Desember, Januari, atau mungkin malah Februari itu cabai gagal panen. Otomatis kita ketahui bersama ketika cabai itu gagal panen, penawarannya itu ya maksimal fix ya, tetap. Tidak bisa berlipat ganda di situ. Sedangkan di musim itu bisa jadi permintaan cabai meningkat karena musim dingin. Mereka butuh sesuatu yang hangat. Salah satunya ya cabai. Nah, di sini ketika permintaan naik dari D ke D absen, sedangkan penawaran itu tidak mengalami perubahan. Karena kita ketahui bersama, walaupun permintaan naik, petani cabai itu kan tidak mungkin kemudian bisa sekonyong-konyong bisa menanam cabai langsung menghasilkan cabai dalam waktu singkat. Menanam cabai itu paling tidak butuh sekitar 3-4 bulan untuk bisa menghasilkan panenan. Sehingga kalau hanya di bulan Desember, Januari dan itu gagal panen lagi, itu tidak mungkin cabai itu kemudian bisa bertambah banyak. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi permintaan naik. Sedangkan permintaan naik, kondisi penawaran itu vertikal atau tetap seperti ini. Yang terjadi yang semula di P1 akan naik ke P2. Keseimbangan awal di sini akan naik menjadi di sini. Inilah kenapa harga cabai itu di bulan Desember, bulan Januari itu biasanya cukup meroket. Ya karena apa? Di bulan itu gagal panen dan di bulan itu juga permintaannya meningkat dan petani tidak bisa secara cepat untuk bisa menghadirkan panen dalam waktu tempo yang kurang dari 3 bulan tersebut. Sehingga yang terjadi permintaan naik sedangkan penawaran tetap. Maka yang terjadi harga naik. Kurva permintaan bergeser dari D ke D absen, sedangkan supply tidak mengalami pergeseran karena memang sifatnya vertikal. Inilah situasi ketika jangka sangat pendek. Itu yang bisa kita sampaikan sebagai bahan latihan untuk mengerjakan untuk mempertajam pemahaman. Teman-teman sebagai tugas silahkan untuk mencari contoh kasus real yang ada di hadapan teman-teman terkait dengan persaingan sempurna untuk jangka waktu yang sangat pendek ini. Nah, monggo silahkan nanti bisa segera dikumpulkan, dikerjakan, diketik seperti biasanya dan nanti dikumpulkan di hari Rabu di minggu ini, yaitu tanggal 6 Mei tentunya di jam 4 ya maksimal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan selamat belajar dan selamat sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.